Yang di lagu-lagu Lilac yang isi drum sama bass juga sendiri. Oh gitu. Iya, jadi tukang cat lah, jadi apalah gitu. Jadi kentek lah ya. Dikumpulin duitnya beli alat. Nggak beli alat juga. Jadi Bikin sendiri. Nah, lama kita kan sama kayak orang jualan dengan produk kita sendiri. Lebih gampang, lebih mudah itu kita jualan dengan produk orang lain yang emang udah laku. halo teman-teman semuanya, terima kasih untuk kembali lagi menyimak obrolan di edisi kali ini. Kalau sebelumnya gue menemani lu ngobrol bareng sama teman-teman dari Lilac Band ya, komplit personilnya. Sekarang gue mau interview satu persatu personilnya nih. Gue mulai dulu dari Mas Sony Evander ya. Apa kabar Mas? Baik. Masih semangat ya? Semangat. Luar biasa. Tadi karena udah disuguhi video klip perdana ya. Video klip perdana, single perdana dari Lilac Band. Judulnya Kita Bisa, udah bisa didengarkan di Spotify, di semua platform digital, termasuk juga YouTube video klipnya ya. Kalau menurut Mas Sony tadi gimana video klipnya? Ya udah puas sih. Udah sesuai dengan ekspektasi lah. Gitu. Sempat ada perubahan-perubahan gak sih, revisi-revisi gitu? Ya ada sih. Oh, video klip kan pasti rumit. Pasti ada. Iya pasti ada. Yang ngedit segala macam gitu, proses pengeditannya berapa lama? Semingguan kali ya. Semingguan. Soalnya kan di review lagi nanti apa yang kurang, diedit lagi gitu. Oke. Sampai benar-benar fix baru. Tapi Mas Sony yang terlibat juga secara konsep buat video klip atau gimana? Iya. Maunya begini gitu. Kan awalnya memang kita konsep bareng-bareng briefing kan. Tapi kenyataannya ternyata di lapangan karena kondisi ini juga, kondisi waktu juga nggak memungkinkan, akhirnya ya langsung spontanitas di lapangan. Oke. Akhirnya bikinnya di Pelabuhan Ratu itu. Tanggapannya sejauh ini gimana dari setelah udah rilis? Kenapa? Dari keluarga gitu misalnya, atau dari teman rekan? Ya kalau dari teman rekan yang jelas ya dukung sih, seneng. Iya ya. Lihatin aja. Mereka puas sih dengan hasilnya. Oke. Kebanyakan. Nah Mas Sony ini kan udah sama-sama Ari juga kan, tadi udah cerita juga sebelumnya di sesi yang sebelumnya udah main musik sama. Kalau sama Ari sendiri udah berapa lama Mas Sony? Bareng sampai dari zaman X-Tune dulu. Dari zaman X-Tune berapa? Mulai tahun 2018 lah ketemu sama. Oke. Itu awal X-Tune ya? 2019 ya. Awal X-Tune tuh? Bukan. Sebenarnya X-Tune-nya udah ada waktu itu. Dan gua udah masuk di situ di X-Tune. Tapi si Arinya sebenarnya juga dulunya juga di situ, cuman udah keluar. Akhirnya gua tarik lagi. Masuk gua tarik lagi dia. Kalau nggak salah dulu ada vokalisnya sendiri kan ya X-Tune ya? Ada. Sempat dulu pernah ke Ropang 01 dulu ya, buat promo lagu tuh ya. Makanya Ari kan dulu kan keyboardis. Iya. Nah ini emang dia orangnya suka maksa-maksa orang buat main musik di luar expertise-nya gitu. Mas Fahim tadi juga dibilang dipaksa buat main keyboard, kamu aja gitu. Ari juga dulu sebelumnya bukan vokalis ya sebenarnya. Main keyboard. Main keyboard jadi vokalis. Ya vokalis jadi pemain keyboard di Lilac gitu. Oke. Iya. Sekarang jadi vokalis ya, udah image-nya udah vokalis gitu. Tapi kalau Mas Sony main musik udah berapa lama Mas? Berapa lamanya nggak ngitung sih. Pokoknya dari kapan lah? Dari SMP. Dari SMP. SMP udah main band. Waktu SD masih main kencang-kencang gitu doang. Masuk SMP kan ada alat musiknya band, dan di situ baru bikin. Oke. Awalnya juga pemain keyboard. Oh, awal-awal main instrumen tuh keyboard justru. Bukan gitar ya. Bukan. Karena saya juga dipaksa juga jadi gitaris dulu. Makanya sekarang suka maksa-maksa. Iya. Iya, makanya itu. Oke. Nah, terus awalnya keyboardis, bisa sampai main jadi pemain gitar? Nah, kan pemain gitarisnya kan kakak kelas. Kalau kelas 3 kan udah terus lulus kan. Nggak ada gitaris. Dan sama teman-teman dipaksa suruh main gitar. Main gitar. Oke. Suruh pegang melodi. Ya udah akhirnya ya karena dipaksa ya belajar. Hanya 2 instrumen itu aja, keyboard sama drum juga bisa.
Drum juga bisa. bass juga. Nah, Oh, ya? yang di lagu-lagu Lilac yang isi drum sama bass juga sendiri. Oh gitu. Jadi semua instrumen sendiri. ya. Dia desainer sendiri. Oh. Desainer. Biasanya kayak begitu emang dari kecil ya udah dijejelin musik gitu maksudnya. Emang bener. Keluargamu Keluarga ada musik juga? bapak pemain keroncong sih. Oh. Pemain keroncong. Oke. Sempet berkarir juga nggak atau main keroncong tradisional aja gitu? Ya tradisional aja. Sama grupnya di kan karyawan pabrik kan. Di pabrik itu ada grup itu keroncongnya ya. Jadi itu Oke. Selain bapak ya kakak. Kakak juga main musik juga ya? Sampai Kakak sekarang bukan, nggak? nyanyi kalau kakak. Oh nyanyi, sampai sekarang nggak? Enggak kalau sekarang. Enggak ya? Iya, enggak. Jadi yang masih konsisten bermusik nih di keluarga cuman Ya. Mas Sony doang ya. Sebelumnya perjalanan kan dari zaman SMA ya, tadi udah main musik ya. Berarti Dari ngeband SMP. udah nggak terhitung jumlahnya berapa Iya, band yang udah. banyak nggak terhitung. Mulai SMP Yang kelas bener-bener 1. serius deh, selain Lilac ya. Pernah nggak juga yang sempat sampai rilis album gitu? Yang rilis album sih dulu kan masih belum zamannya recording kan, cuman kita mainnya dari panggung ke panggung. Itu juga ada sih yang memang udah serius lah, namanya Opoi Band dulu saya. Oke. Opoi Band lah, di situ juga sering manggung-manggung sih. Itu di mana? Di Jakarta apa di Di Surabaya? Jember. Oh di Jember. Di sana. Mm-mm. Nah, terus akhirnya pindah ke sini. Itu tadi terus bentuk band produksi recording itu di sini. Baru di sini. Sebelumnya di sana cuma manggung-manggung doang. Manggung-manggungan cuman sempat recording juga sih, home recording di rumah sendiri, di studio saya sendiri, buat sendiri gitu. Oh dulu punya studio? Punya sih. Studio yang buat disewakan atau emang studio pribadi? Sewakan. Oh disewakan. Studio musik ya band ya maksudnya bukan? Awalnya sih buat pribadi, cuman karena nggak ada duit ya udah sewain. Iya, ekonomi Iya, dorong gitu. ya. Oh, jadi studio band tapi juga bisa buat rekaman ya. Aman. Gitu ya. Berarti memang fasilitasnya ada dong ya dari dulu ya. Ya nggak dari dulu Dibantu juga sih. juga sama Nggak dari keadaan gitu. Nggak dari dulu juga sih. Itu setelah lulus SMA. Oh lulus SMA. Setelah lulus SMA nganggur. Mau kerja apaan nih? Nggak ada kerjaan. Akhirnya dimodalin sama orang tua buat. Enggak, modal Jadi, sendiri. Modal sendiri. Iya, modal sendiri. Serius mas? Dari mana duitnya? Nyicil gitu. Ya jadi tukang cat lah, jadi apalah Oh, gitu. oke. Jadi kentek lah ya. Dikumpulin duitnya beli alat. Nggak beli alat juga. Jadi Bikin sendiri. bikin sendiri. Gitar bikin sendiri, sound bikin sendiri. Cuman drum doang yang beli waktu itu. Oh, oke. Nah, karena terus berkembang akhirnya bisa beli Maksudnya alat-alat yang pabrikan udah bisa beli Sony lah. bisa bikin gitar gitu. Dulu bisa, Sekarang udah enggak? lupa kali. udah lama, kalau ada alatnya ya bisa sih. Oke. Ada lah. Nah, berarti yang profesional bisa dibilang udah pas setelah ke Jakarta ya. Ya, Bikin band maksudnya yang bener-bener sampai rilis album, bikin karya rutin gitu ya. Kalau manggung udah lama kan? dalam Pernah punya pengalaman menarik gak selama manggung itu? Selama ngeband lah. selama ngeband. Ya, Apa yang berhubungan sama personil? Apakah berhubungan sama ada fans misalnya? Ya waktu di Opoi itu. Itu apa? Gimana ceritanya? Ya, waktu Opoi itu kan sering jadi band-band pembuka kan, opening acts. Ya yang uniknya dulu waktu kita manggung setelah opening acts, Ya. kita kan turun terus ganti Ya. bintang tamu. Terus? Setelah bintang tamu malah penontonnya malah pada keluar, Pada bubar. pada bubar. Kenapa? Ya nggak tahu. Terus akhirnya band gua suruh main lagi. Akhirnya penontonnya masuk lagi. Oh. Gitu. Oh, udah sempat ditinggal sama penonton. Karena sangkanya mungkin acara udah kelar kali ya. Nggak tahu, nggak suka sama bintang tamunya bagaimana nggak tahu. Oh, terus gimana Pokoknya terus keluar. gimana tuh? Terus Ya pada ngomel-ngomel kan, kan yang tadi yang gini. Akhirnya panitianya nyuruh band gua main lagi. Tapi ya wani piro gitu Oh, kan. terus akhirnya jadi tapi. Jadi Akhirnya main jadi. lagi akhirnya penonton masuk lagi. Kalau sama Ari gimana? Sama Ada Ari, kesan ada cerita-cerita menarik gak?
Apa ya, Sebelumnya sempat sama Mas Fahim juga sempat ngeband katanya kan? ya ngeband. Tapi itu waktu di sebelumnya ngapain? Oh. Kita kan Itu di band apa? Emang buat band festival atau iseng-iseng doang? kebanyakan festival sih. Buat festival. Zaman dulu kan banyak kan festival gitu. Oh, festival musik rock ya. ya. Itu festival ke sana gitu doang. Oke. Kita main festival itu. Kalau selama bermusik sama Ari, Sama Ari ya. apa? Ada kesan, ada cerita menarik gak? Yang menarik sih sebenarnya ya banyak ya, tapi apa ya? Ari itu gimana sih kalau dalam bermusik gitu? Kenapa bisa sampai seawet ini sama Mas Sony? Ya nggak tahu. Pokoknya gua feeling aja sama Ari waktu itu. Kok feeling aja. Gua belum kenal sama Ari waktu Tahun di berapa Extune. tuh? Ya waktu di Extune ya 2019-an 2019. awal-awal ya. Belum kenal, tapi gua ngomong ke teman-teman Extune, coba hubungi Ari, Awe. Gua kan manggilnya Awe. Nah, terus dihubungin kok mau. Dari situlah baru kenal sama Ari. Nggak tahu kok, cuma feeling aja gitu. Soalnya kan dia juga ex dari Extune kan. Nah, gua suruh masuk lagi. Ternyata mau. Nah, setelah kita ketemu, dia pegang keyboard awalnya, terus waktu kita mau manggung, vokalisnya nggak datang. Gua paksa dia jadi vokalis. Gua juga nggak tahu karakternya gimana. Pokoknya gua feeling aja udah. Ayo jadi vokalis lo. Oke. Oh yang bener Mas ini. Ayo udah langsung masuk studio, langsung latihan. Besoknya langsung manggung gitu. Oh oke. Bukan karena keterbatasan personil pada saat itu, maksudnya nggak ada orang lagi. Ya emang bilang nggak ada orang ya. Ada sih kalau kita mau kontak teman-teman ya ada sih. Cuma kok gua ngerasa kalau ada yang di sini yang bisa dikaryakan atau apa ya. Kenapa kok repot-repot gitu. Sedangkan Ari gua tawarin langsung ya mau akhirnya gitu. Nah, teman-teman lain juga gak keberatan karena mungkin ya udah mepet juga waktunya. Kalau Mas Fahim gimana, kan udah lebih lama tuh. Lebih lama. Gimana dia orangnya? Dia orangnya ya gitu. Cool. Diem. Kulkas apa itu nih? Kebanyakan diam kebanyakan diam. Tenang diam. Diajak ngobrol tahu-tahu ketiduran. Ya, ngantuk itu mah. Dia gitu. Saya juga takutnya diliatin mulu sama dia, dibacain gini. Ini orang gimana nih gitu, diajak ke band ujung-ujungnya. Kalau saya sih siapa aja. Iya. Jadi dari SMP ya sampai sekarang ya. Itu bukan hal yang mudah loh sebenarnya Mas, maksudnya buat ngejaga untuk tetap bisa mau main musik dari waktu yang cukup lama gitu loh. Iya sih. Ada nggak faktor X gitu yang bikin Mas Sony itu tetap konsisten, istiqomah bahasanya ya, dalam bermusik gitu? Ya, gua ngerasa nyaman aja kalau udah main musik itu, rasanya kok lepas, enak, nyaman gitu aja dah. Ya rasa kayak orang bahagia gitulah gimana gitu. Gitu. Jadi emang sehari-hari Mas Sony kegiatannya apa selain main musik? Gua sih ojek online. Oke, terus sama apa lagi? Ya sama jualan gitar di rumah. Maksudnya gitar jadi nih, bukan gitar yang gitar jadi. Bisnisnya itu ya. Itu. Oke. Karena kan band sekarang tuh kan memang ya hobi ya jatuhnya ya kan. Hobi. Jadi harus ada penghasilan utama dulu nih. Nah, iya itu. Ya kan, supaya tetap bisa hobi ngejalanin hobinya gitu. Itu dirasain juga nggak, Mas? Iya. Kayak begitu tuh. Iya, rasain. Pernah ada momen aduh nggak bisa ngeband karena nggak punya duit gitu? Ya kalau mikir ke situ sih enggak. Mikir nggak punya duit nggak bisa ngeband, bukan itu. Ya pokoknya pingin main band, kata biar baru nggak punya duit pokoknya pingin main band. Waduh. Itu aja. Jalanin aja. Kayak kita sekarang itu kita lagi bikin project itu juga kita nggak tahu nanti sumber dananya dari mana, nggak tahu, pokoknya jalanin aja dah gitu. Nanti kan ada aja jalan ya selama ini memang masih ada aja lah jalan. Akhirnya dapat temen ngajakin ngeband, ngajakin latihan gitu. Okay. Jadi nggak pernah berhenti. Iya. Soalnya udah tertanam di pikiran gitu aja. Udah gitu. Tapi ada nggak sih maksudnya model apa ya bahasanya ya? Gue bilang model bisnisnya gitu yang ideal gitu menurut Mas Sony. Band tuh harusnya kalau pengen laku, pengen bisa dapat duit dari ngeband tuh gimana?
Kalau pingin dapat duit dari ngeband, kalau pingin dapat duit ya, ya kita reguleran. Reguleran di maksudnya kafe Reguler gitu. kafe, wedding itu. Oh, oke, Kalau oke. kita nggak mau ngejar cuannya ya, itu lebih baik ke situ. Jadi semata-mata nggak cuma ngeluarin karya ya. Karena Kalau karya sih bisa juga kita dapat hasil, tapi kan juga prosesnya lama. Iya, Lama. Kita kan sama kayak orang jualan dengan produk kita sendiri. Lebih gampang, lebih mudah itu kita jualan dengan produk orang lain yang emang udah laku. Nah, kalau reguleran kan ke situ. Iya. Kita jual produk yang emang udah orang Udah ada, suka udah kenal itu. orang lagunya gitu ya. Kita jualin aja pasti laku. Iya. Kalau kita jual produk kita sendiri, orang nggak tahu produk kita itu apa, enak apa enggak makanan ini atau gimana kan gitu. Ya susahnya di situ pemasarannya kalau Oke. jual karya. Lilak bakal kayak apa ke depannya? Mas Sony kan yang bisa dibilang yang dituakan lah ya, yang di band ya. Bukan yang dituakan maksudnya Kan ini ya. udah kakek-kakek kali. Bukan dituakan maksudnya secara umur ya, bukan maksudnya yang jadi leader gitu. Terus sekarang Lilak gitu. Kedepannya Lilak ini bakal dibikin kayak apa sama Mas Sony untuk supaya bisa nggak cuman sekedar buat jadi wadah hobi tapi juga ngasih penghasilan. Nah itu gue sih punya program untuk karya-karya kita, emang kita kumpulin dulu sampai 10 lagu. Ya, satu album, nanti kita baru ada promo-promo. Nah di sela-sela itu gue sih pinginnya nanti kita juga mau reguleran juga. Oke. Nah itu coba buat ya nambah-nambah sumber penghasilan kita lah. Iya, betul. Supaya tetap bisa ngeband intinya Nah, begitu. itu. Ya, soalnya kan ya walaupun hobi, tetap hobi itu kan butuh uang ya. Uang. Untuk Pasti. ngejalaninya gitu ya kan Mas ya. Oke. Terus support keluarga gimana Mas? Kalau selama ini? Ya bagus sih, support terus mereka. Selalu support. Nggak Ada masalah. Nggak pernah ada perbenturan gitu ya. Soalnya selama saya juga sempat ngeband, ada beberapa ketemu sama teman-teman personil band yang nggak bisa ngeband lagi karena memang Karena biasanya gitu. biasanya begitu tuh, itu umum banget tuh. Ada pertimbangan anak, ada pertimbangan istri gitu misalnya. Sempat pernah ngalamin fase itu juga nggak? Ya nggak pernah sih sebenarnya. Nggak pernah, wah mantap. Nggak pernah sih. Istrinya Mas Sony mantap nih ya. Support terus suami ya, jalan yang dipilih sama suami ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Sony untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini ya. Sukses buat Lilak, sukses juga buat Makasih. karir Mas Sony ya. Yap, makasih. Terima kasih udah menyimak. Sampai jumpa.